Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to tutorial video. Pada video ini, kami akan menampilkan proses pembuatan prototipe tampilan website Summary Coffee menggunakan Figma melalui web browser dengan tampilan layar smartphone yang terdiri dari 3 halaman, yaitu halaman beranda, halaman utama website Summary Coffee, dan halaman menu hidangan. Figma merupakan aplikasi desain berbasis web yang digunakan untuk membuat tampilan antarmuka website dan aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan mulai dari proses pembuatan desain hingga menjalankan prototipe. Selanjutnya saya akan membuat tutorialnya. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke Figma-nya. Di sini kita cari figma.com. Nah, jika kita belum login, di sini kita login terlebih dahulu. Masukkan email dan passwordnya. Karena kalau misalnya ini sudah ada akunnya, jika belum, di sini ada continue with Google. Kita masuk saja menggunakan akun Google yang ada di laptop ini. Kita pilih. Jadi kalau misalnya kita ingin membuatnya, kita klik yang tanda plus ini, yang desain. Nah, ini dia tampilannya. Oke. Nah, jadi ini dia, kita akan membuat halaman utama terlebih dahulu, beranda handphonenya. Nah, jadi pertama kita akan membuat frame-nya terlebih dahulu. Kita di sini pilih Android Config. Lalu ini kita klik yang panah itu, baru rectangle. Ini kita fullkan aja. Lalu kita klik lagi di bagian asetnya. Kita pilih yang square, lalu kita insert. Lalu kita atur bagian layoutnya 60, terus yang height-nya 60 juga. Ini kita rapiin aja, kita letak di bagian sini. Oke. Setelah itu kita perbesar biar tampilannya itu lebih jelas, agar kita lebih mudah untuk mengeditnya. Ini kita klik teks tadi, lalu kita ketik Chrome. Setelah itu ini kita atur lagi untuk ukuran fontnya. Kita atur jadi 11. Ini kita hapuskan aja, kita taruh di bagian bawah. Bagian line height-nya ini untuk ukuran bagian garis sama bacaannya itu. Kita buat 18 biar lebih rapi. Lalu ini kita salin aja biar lebih cepat. Kita rapi-rapiin lagi, kita ratain. Jadi nanti ini kita tinggal ganti-ganti aja bagian teksnya ya. Lalu ini ukurannya kita ganti, bagian layoutnya 60, height-nya juga 60 ya. Kita taruh di bagian bawah, ini kita rapiin lagi. Ini juga
Ini tinggal salin-salin aja. Nah, lalu nih kita masuk ke aset lagi. Kita pilih untuk bagian atasnya. Setelah itu ini kita pilih aset lagi. Kita ambil bagian ini. Oke, terus kita taruh aja di tengah-tengah bawah. Setelah itu ini kita tinggal masukkan aja gambarnya yang udah kita persiapkan ya sebelumnya, jadi lebih enak pembuatannya dan kita tidak mencari gambarnya lagi. Ini kita masukin lagi gambarnya. Ini tinggal dimasuk-masukin aja ya teman-teman gambarnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini juga bagian chrome-nya. Lalu ini kita rapiin lagi. Ini juga kita rapiin. Pokoknya ini kita rapi-rapiin aja ya biar lebih terlihat rapi. Lalu tinggal kita ubah-ubah aja bagian teksnya. Ini saya ubah menjadi setelan, lalu warnanya ini juga biar lebih nampak dianya. Untuk warna dia itu ada di paling bawah yang fill ya teman-teman. Ini kita ubah lagi jadi tema. Lalu ada Google, musik, cuaca. Di sini kita buat tools. Lalu ini kita ganti lagi warnanya. Nah, udah. Selanjutnya di sini akan membuat halaman utama website Summary Coffee-nya. Jadi ini untuk warnanya kita ganti dulu. Lalu ini kita geser. Dan ini kita masukkan gambar referensi ke dalam Figma agar lebih mudah mengikuti desainnya. Kita kecilin dan di sini kita geser lagi dianya. Selanjutnya membuat frame menggunakan frame tool dengan ukuran Android compact. Ini kita ratain lagi. Nah, ke sectionnya kita akan membuat status barnya. Di sini ada sinyal WiFi, baterai, ini kita ubah warnanya menjadi warna hitam mengikuti desainnya. Ini kita salin aja, ngambil dari desain yang sebelumnya sudah kita buat
biar pengerjaannya lebih cepat juga. Kita ubah aja warnanya mengikuti desain. Kita ubah menjadi warna putih. Selanjutnya kita ke rectangle lagi, baru kita pasin aja sesuai desainnya untuk kita masukin gambarnya. Lalu kita masukkan image-nya lagi untuk background belakangnya dianya. Kita ke rectangle tool-nya lagi, kita paskan. Jadi di sini tuh backgroundnya gambarnya itu ada dua ya. Kita masuk ke gambarnya. Kita paskan lagi, kita perbesar. Ini kita grupkan dulu supaya dia tidak berserak. Ctrl G. Selanjutnya kita akan masuk membuat rectangle-nya lagi. Untuk icon logo Summer Coffee-nya. Masih sama juga image-nya, kita masukin gambarnya, kita taruh di sini. Lalu ukurannya kita ubah di bagian corner radiusnya. Lalu kita membuat untuk judul bagian atasnya. Ini juga warnanya kita ganti sesuai desain, karena di sini warnanya sedikit ke coffee-coffeean gitu. Lalu kita paskan, kita ubah juga ukuran fontnya. Ini kita geser-geser supaya dianya itu tetap rapi. Selanjutnya kita ke bagian sini untuk ngambil bagian menunya. Ini kita cari-cari dulu yang mana sesuai sama desain. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke atas. Ini tadi diubah dulu ya supaya dianya itu nampak. Terus ini kita ganti lagi, kita ubah lagi jadi warna yang agak gelap biar matanya nggak terlalu sakit ketika ngedit. Lalu ini kita ubah ukurannya juga, kita pasin aja. Ini kita ganti juga warnanya. Kita geser, kita kecilin lagi. Ini kita pasin lagi. Setelah itu kita membuat teks. Kita bagian teks.
bagian kopi berkualitas dengan suasana yang tenang. Ini fontnya juga kita ubah, kita sesuaikan sama contohnya. Line height-nya juga kita buat 40. Pokoknya kita tinggal setel aja di bagian desain itu, kita samain aja. Lalu kita membuat heading yang kedua, bagian summary coffee-nya yang bacaan kecil itu, ini kita ganti dulu bagian fontnya. Kita pakai inter, lalu ini reguler. Kita ubah juga tadi ukurannya. Ini kita pasin lagi. Line white ini untuk jaraknya ya. Untuk jaraknya kita pasin. Lalu ini kita scroll bagian line height-nya juga 25. Fontnya 16. Ini kita ganti lagi ya untuk fontnya jadi Montserrat biar dia sama kayak contohnya. Baru kita buat bagian yang lihat menu itu. Tadi itu ngambil di bagian yang sama juga, CR rectangle. Kita pasin aja, jangan terlalu besar. Lalu untuk corner radiusnya juga kita ubah, warnanya kita samain juga kayak contohnya. Lalu kita tulis bagian teksnya, lihat menu. Setelah itu kita pasin, kita ganti lagi supaya dianya itu tulisannya bold. Ukuran fontnya juga kita ganti. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Ini kita pasin di tengah. Nah, setelah itu ke rectangle lagi, kita buat yang bagian tentang kami. Ini kan backgroundnya dia itu kayak transparan gitu, kita bakalan buat. Kita pilih di bagian fill-nya, ini kita ubah aja jadi 0. Lalu kita ke stroke, kita ubah, kita ganti warna garisnya itu jadi warna putih. Weight-nya juga kita ganti. Corner radiusnya ini kita ganti lagi, pokoknya kita pasin aja ya. Kita pasin. Baru ini kita bagian teks, kita buat tentang kami. Terus bagian fontnya juga ukurannya kita ganti. Ini kita buat regular. Kita taruh tengah.
Setelah itu kita ke rectangle lagi, kita buat yang bagian bawah yang tentang summary coffee-nya itu. Ini kita taruh di tengah. Kita ini bahkan buat sama juga transparan gitu, tapi jangan yang terlalu transparan, kita buat 30%. Lalu bagian efeknya yang background transparan itu, background blur, ini juga kita ubah. Pokoknya samain aja, sesuaikan sama yang contohnya. Karena radiusnya juga ini kita style dulu untuk teksnya. Monserrat nih bold 20, ini kita buat tentang summary coffee. Lalu kita ganti warnanya jadi warna putih. Kita salin dulu, baru ini kita ganti. Ini ukurannya juga sama line height-nya. Ini kayaknya kita ganti lagi ya, biar sama. Terus warnanya juga. Lalu bagian teks yang bawahnya itu summary coffee adalah tempat di itu kita buat juga. Kita ke teks, lalu kita ketik. Lalu ini kita kecilin aja fontnya. Setelah itu kita pasin lagi, baru kita taruh di bawah. Nah, pokoknya kita pasin aja. Ini kita naikin. Ini juga kita ubah ukurannya. Ya, udah selesai deh. Lanjut, kita akan membuat bagian menu-menunya. Ini kita Ctrl G. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Muhaimin akan melanjutkan penjelasan tentang cara pembuatan desain web menggunakan Figma pada slide ketiga Summary Cafe. Seperti di slide sebelumnya, di sini kita tetap menggunakan frame Android compact lalu isi penuh dengan rectangle. Jika sudah, kita akan buat rectangle lagi untuk membuat status bar pada handphone dan logo Summary Cafe dan juga untuk burger menunya. Untuk pembuatan logo, saya menggunakan square pada menu action. Untuk teks logo, kita bisa langsung klik logo, teks, dan ketik sesuai seperti teks pada web yang sudah ada. Lalu kita bisa sesuaikan ukuran dan warna seperti yang ada pada web.
Untuk burger menu, kita bisa buat pada menu action, lalu ketik menu. Masuk ke menu pencarian, kita gunakan rectangle lagi, lalu kita sesuaikan corner radius hingga menyerupai menu pencarian yang ada pada web. Untuk pembuatan pilihan menu dan gambar menu, saya menggunakan rectangle di dalam rectangle, dan usahakan untuk gambar menunya sudah disiapkan terlebih dahulu. Cara memasukkan gambar, di sini kita bisa melakukan dengan klik menu rectangle, lalu pilih image video, dan otomatis kita akan disuruh untuk mengupload gambar yang kita inginkan.
Jika sudah, tinggal selesaikan detail-detail kecil seperti warna dan logo hingga menyerupai web aslinya. Baik, demikian penjelasan saya dari slide ketiga ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya sendiri dan para penonton sekalian. Selanjutnya kita di sini akan membuat prototipe dan bagian menunya. Nah, untuk di sini ini kita salin terlebih dahulu, kita copy. Lalu kita pastikan di bagian page 1 aja. Di page 3 kita pindahkan juga ke page 1. Karena di sini kita akan membuat prototipe, karena di bagian lihat menu ini dia tidak nyatu, jadi kita akan hapus saja, kita akan membuat yang baru. Seperti biasa, ini tadi rectangle, lalu ini kita paskan aja. Nah, di bagian radiusnya kita ubah juga. Setelah itu ini kita ubah lagi. Warnanya juga kita pasin sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita ke teks, kita akan membuat lihat menu. Nah, setelah itu kita salin bagian yang compact 2-nya ini, kita akan membuat menu itu, yang hamburger menu itu supaya bisa terlihat. Nah, setelah itu ini teksnya kita hapus aja. Bagian ini juga kita hapus. Lalu ini kita buat rectangle lagi. Ini kita tutup bagian yang tadi kita hapus. Kita pasin aja. Setelah itu ini warnanya juga kita buat jadi warna putih. Nah, sebelumnya kita sudah menyediakan bagian foto-fotonya ya. Ini kita masukin aja dulu yang sudah kita sediakan. Bagian ini juga kopinya, dan ini juga ya, masukinnya itu di bagian paling bawah ya, gambar. Lalu ini kita kecil-kecilin aja, kita kecilin lagi, ini kita kecilin. Setelah itu baru kita susun, kita masukkan ke dalam rectangle yang tadi sudah kita buat. Bagian ini juga kita masukin, kita samain ukurannya dan jaraknya juga. Ini juga ini kita rapi-rapiin juga. Nah, setelah itu ini kita akan membuat teksnya. Di bagian teks ini kita buat home. Bagian ini nih kita ubah fontnya dan warnanya juga kita ubah. Setelah itu kita copy, kita pastikan aja, kita buat lagi, jadi kita tidak perlu mengatur ukuran dan warnanya lagi. Lalu ini kita masukin di samping gambar tersebut. Kita pasin juga untuk ukurannya. Kita masukin. Nah, setelah itu ini kita rapiin, kita naikin ke atas supaya dia jadi terlihat lebih rapi. Nah, setelah itu kita masukin image-nya lagi untuk bagian icon back-nya. Nah, untuk yang warna orange itu kita hapus saja. Jadi kita hanya menggunakan yang tidak berwarna itu. Ini kita pasin ukurannya, lalu kita letak di samping hamburger menunya. Setelah itu ini kita paskan, lalu kita akan membuat prototype.
Kita klik bagian Android config, lalu setelah itu kita ke bagian prototype. Nah, ini yang triggernya one tap, terus actionnya ini yang navigasi to. Setelah itu di bagian destinationnya ini, karena dari yang config 1 ini kita pilih ke bagian Android config 2. Lakukan hal yang sama untuk Android config 2 nya di bagian menu navigasi to, terus Android config 5 tadinya. Nah, selanjutnya juga prototype, lalu ke back, ini untuk tombol kembalinya. Nah, ini dia untuk prototype-nya. Ini ketika dijalankan hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, baik, segitu aja. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're